Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Setiap tahun, di dunia, sekitar 7 juta orang meninggal karena serangan jantung dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Dan inilah mengapa serangan jantung dan penyakit kardiovaskuler lainnya seperti stroke menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia hingga hari ini. Seperti otot lainnya, otot jantung juga butuh oksigen, dan saat serangan jantung terjadi, sebenarnya, saat itu sedang terjadi kekurangan oksigen pada otot jantung. Timbunan lemak atau plak biasa terbentuk pada dinding arteri koroner kita, yaitu pembuluh darah yang mengantar darah yang berisi oksigen ke jantung. Plak ini berkembang seiring pertambahan usia, kadang menebal, mengeras, atau meradang. Pada akhirnya, plak bisa berkembang menjadi sebuah sumbatan. Jika suatu plak luruh atau retak, maka sel-sel darah akan terjebak di sana, kemudian mulai bertumpuk, hingga akhirnya gumpalan darah pun terbentuk di sekitarnya, hanya dalam beberapa menit. Dan arteri yang tadinya hanya tersumbat sebagian, kini jadi tersumbat total. Aliran darah ke otot jantung pun terhenti, dan sel-sel jantung yang kekurangan oksigen mulai mati dalam beberapa menit. Inilah yang disebut infak miokardium, atau lebih kita kenal dengan nama, serangan jantung. Hal ini dapat memburuk dengan cepat jika tidak segera ditangani. Otot jantung yang cedera tak akan mampu lagi memompa darah, sehingga irama jantung menjadi kacau. Dan pada skenario terburuknya, serangan jantung bisa menyebabkan kematian mendadak. Gejala umumnya adalah nyeri di dada, karena otot jantung sedang kekurangan oksigen. Pasien menyebutkan, rasanya itu seperti ditindih atau diremas. Nyerinya bisa menyebar ke tangan kiri, rahang, punggung, atau bahkan hingga ke perut. Tapi tidak selalu tiba-tiba, dan dramatis seperti di film-film. Beberapa orang mengalami mual terlebih dahulu, atau napas menjadi lebih pendek. Gejalanya bisa jadi tak terlalu jelas, pada wanita atau orang tua. Untuk keduanya, lemah atau kelelahan bisa menjadi tanda utama. Dan tak disangka, khususnya pada pasien yang mengidap diabetes, serangan jantung bisa jadi tanpa gejala, karena saraf nyeri pada pasien ini telah bermasalah. Jika kamu menemukan seseorang yang terkena serangan jantung, hal penting pertama yang bisa kamu lakukan adalah segera memberi penanganan. Jika kamu tahu kontak layanan gawat darurat, segera telepon mereka. Cara itu paling cepat untuk mencapai rumah sakit. Pemberian aspirin, yang akan mengencerkan darah, dan nitrogliserin, yang akan memberi efek dapat melebarkan arteri, bisa mencegah serangan jantung bertambah parah. Dalam ruang gawat darurat, dokter bisa mendiagnosis serangan jantung. Mereka biasanya menggunakan alat elektrokardiogram, atau EKG, untuk mengukur aktivitas kelistrikan jantung, dan tes darah, untuk memeriksa kerusakan otot jantung. Pasien biasanya akan dibawa ke ruang rawat jantung berteknologi tinggi, tempat di mana akan dilakukan pemeriksaan untuk mencari lokasi sumbatan. Dokter jantung bisa membuka arteri yang tersumbat. Caranya, dengan menggembungkan sebuah balon di dalam arteri pasien. Prosedur ini biasa disebut dengan angioplasti. Sering juga, dokter menyisipkan sebuah tabung polimer, yang nantinya akan menahan agar arteri tetap terbuka. Sumbatan yang lebih parah, bisa jadi butuh operasi bypass arteri koroner, atau coronary artery bypass graft, atau CABG. Dengan menggunakan sepotong vena, atau arteri, hasil cangkokan dari tubuh lainnya. Prosedur ini nantinya, akan memperbaiki sirkulasi darah ke otot jantung, dan mengembalikan fungsi jantung. Meski penanganan penyakit serangan jantung hari ini makin maju, namun, pencegahannya jauh lebih penting. Faktor genetik dan gaya hidup, sangat mempengaruhi risikonya. Kabar baiknya, kamu bisa mengubah gaya hidupmu, agar resikonya tetap rendah. Olahraga, makanan sehat, dan menurunkan berat badan, dapat menurunkan risiko serangan jantung, baik yang sudah pernah, maupun yang belum terkena. Dokter menyarankan, agar kita berolahraga beberapa kali seminggu, baik itu aerobik maupun latihan beban.
Banyak makan serat dari sayuran, ayam, dan ikan sebagai pengganti daging. Biji-bijian utuh dan kacang seperti almond, semuanya bermanfaat. Makanan dan rencana olahraga yang baik, dan dapat menjaga berat badan di kisaran sehat, akan menurunkan risiko serangan jantung juga. Dan tentunya, obat-obatan juga dapat membantu mengurangi risiko serangan jantung. Obat yang bisa mengendalikan faktor risiko, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, dan diabetes, akan mengurangi potensi terjadinya serangan jantung juga. Serangan jantung mungkin sudah umum hari ini, tapi tak berarti tak bisa dihindari. Makanan sehat, menghindari merokok, menjaga kebugaran, tidur yang cukup, dan banyak tertawa, semuanya akan bersama-sama memastikan seluruh otot paling penting di tubuhmu agar tetap berdenyut. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.